warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Salam vokasi. Jadi bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Powertrain dan Undercarriage alat berat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan jenis dan cara kerja dari kopling. Nah, di sini kita masih lanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan klasifikasi kopling. Nah, sebelum menonton video ini, pastikan bahwa adik-adik sudah mengisi daftar hadir supaya pertemuan hari ini terhitung hadir. Dan harapannya semoga dalam kondisi yang sehat supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Kita langsung aja ke slide-nya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan klasifikasi kopling. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada fluid clutch, kemudian friction clutch. Nah, friction clutch itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bidang geseknya, kemudian sistem pendinginnya, kemudian disk quantity atau jumlah disk yang digunakan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas yang pembagian kopling berdasarkan cara kerjanya. Di sini ada 2, yaitu over center type dan spring type. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Untuk pembagian kopling berdasarkan cara kerjanya, yaitu dibagi menjadi 2. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya dibahas terkait jenis kopling berdasarkan bidang geseknya, kemudian yang kedua adalah berdasarkan sistem pendinginnya, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan jumlah disk yang digunakan. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan berdasarkan dari cara kerja kopling itu sendiri. Nah, di sini untuk cara kerja, berdasarkan cara kerja itu dibagi menjadi 2 pembagiannya, 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu spring type, kemudian yang kedua adalah over center type. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu terkait dengan spring type. Nah, untuk spring type ini di sini dijelaskan bahwa untuk engage-nya atau untuk menghubungkan disk kampas kopling dengan plat kopling itu menggunakan tekanan dari spring atau pegas. Jadi untuk menghubungkan antara kampas kopling dengan platnya ini, untuk menempelkan atau menghubungkan itu menggunakan tekanan pegas. Dan pengoperasiannya digerakkan dengan pedal kopling untuk mendisengage atau membebaskan plat kopling tersebut. Contoh, misalkan ini posisi kampas kopling, dalam posisi terhubung atau engine ya. Nah, ketika pedal kopling dilepas, maka ketika pedal kopling ditekan, maka ini akan terbebas seperti ini. Nah, dalam prosesnya ini atau konstruksinya itu menggunakan tekanan spring sebagai penghubung atau untuk membebaskan dan menghubungkan kopling dengan kampas kopling dengan plat kopling tersebut. Nah, kemudian spring type ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah coil spring type, gambarnya ada di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah diafragma type. Nah, kita akan bahas secara ringkas satu persatu. Yang pertama adalah coil spring type. Nah, ini pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan cara kerja secara ringkas. Ini komponen-komponennya. Di sini ada pressure plate atau plat penekan. Kemudian kampas koplingnya yang ini ya.
kemudian ada release lever, kemudian release bearing, release shock, kemudian ini springnya. Nah, ini untuk menghubungkan, ini yang dimaksud dengan coil springnya. Jadi konstruksinya berbeda dengan yang ada di samping sini. Nah, ini yang menggunakan spring. Jadi kalau adik-adik mau lihat contoh yang secara realnya, walaupun bukan di unit alat berat, untuk kopling yang menggunakan coil spring ini biasanya mudah dilihat di sepeda motor. Contoh motor bebek 4 tak itu rata-rata menggunakan kopling tipe ini ya, spring coil seperti ini. Biasanya ada menggunakan 4 pegas di bagian kampas koplingnya seperti itu. Namun ada juga yang menggunakan diafragma tipe untuk motor tertentu. Tapi tentunya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan unit alat berat seperti itu. Jadi ada yang menggunakan coil spring, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang menggunakan pegas diafragma bentuknya seperti ini. Ini umum rata-rata hampir semua mobil menggunakan pegas diafragma. Jadi untuk yang coil spring ini biasanya digunakan pada mobil-mobil angkutan berat. Tapi sekarang rata-rata menggunakan pegas diafragma tipe seperti itu. Nanti akan kita bahas cara kerjanya. Nah, jadi ada dua untuk pembagian dari over center tipe dari spring clutch tipe ini, yaitu coil spring tipe dan diafragma tipe. Nah, untuk cara kerjanya kita bisa lihat video berikut ini. Baik, di sini Bapak tampilkan ada dua gambar di sini. Ini merupakan komponen diafragma clutch. Jadi dari gambar ini tentunya berbeda dengan gambar yang tadi ya. Kalau gambar yang tadi di sini menggunakan coil spring. Jadi ada pegasnya di sini. Kalau diafragma clutch bentuknya seperti ini. Jadi flywheel, plat kopling, kemudian plat penekan, kemudian clutch cover, diafragma spring, kemudian ini poros ke transmisi, kemudian ini dari mesin. Nah, ini merupakan release bearingnya. Jadi untuk cara kerjanya, ini yang umum digunakan seperti ini. Ini posisi terhubung. Jadi posisi terhubung artinya kampas kopling posisi terhubung menempel pada flywheel. Jadi ketika misalkan pedal ditekan, dia akan bekerja seperti ini. Jadi release bearing akan bergerak maju sesuai dengan injakan pada pedal. Jadi release bearing ini akan bergerak maju dan menekan pegas diafragma. Sehingga pegas diafragma akan menarik plat penekan ini ke belakang. Nah, ketika plat penekan tertarik ke belakang, maka kampas kopling di sini ikut tertarik sehingga dia posisi lepas hubungan atau tidak menempel pada flywheel. Nah, pada saat posisi seperti ini, maka putaran dari mesin melalui flywheel tidak akan bisa diteruskan ke transmisi karena asnya di sini tidak terhubung. Seperti itu, artinya kopling dalam posisi terbebas. Nah, ketika misalkan posisi seperti ini, maka transmisi akan ikut berputar kembali bersamaan dengan putaran mesin, seperti itu. Nah, kemudian ini yang digunakan pada unit Scania. Kalau yang digambar yang pertama ini secara umum ya. Namun untuk Scania sendiri, ini ada perbedaan teknologi. Jadi untuk Scania, dia menggunakan istilah unit servo. Unit servo ini nanti akan kita bahas terkait teknologinya. Jadi secara ringkas, untuk unit servo ini menggunakan dua sistem, yaitu hidrolik dan juga pneumatik.
Jadi selain cairan hidrolik untuk membantu proses penekanan pedal, ini dibantu lagi menggunakan udara yang disalurkan melalui kompresor. Nanti akan kita bahas untuk unit servo ini di pertemuan lanjutan. Nah, perbedaannya untuk pegas diafragma di sini, ini sama menggunakan pegas diafragma, tapi perbedaannya dari segi cara kerjanya. Untuk Scania sendiri, posisi release bearingnya ini tidak bergerak maju, tapi malah bergerak mundur. Seperti ini ya. Nah, di sini perbedaannya. Nah, ketika posisi tertarik mundur di sini, ini maka kopling akan terbebas. Nah, ketika plug atau pedal kopling ditekan, maka unit servo ini akan mendorong tuasnya dan mengakibatkan release bearing tertarik ke belakang. Ini adalah poros dari mesin. Di sini ada flywheel, kemudian ini yang mengarah ke transmisi seperti itu. Jadi perbedaannya di sini. Jadi dia menarik release bearingnya ke belakang. Nah, kalau yang digunakan mobil kecil pada umumnya, release bearingnya mendorong ke depan seperti itu. Namun untuk prinsip dan cara kerja itu hampir sama. Yang membedakan hanya teknologi tambahan atau attachmentnya pada komponen-komponen tertentu atau pada unit tertentu. Contoh untuk Scania ini sudah menggunakan unit servo, tapi rata-rata sekarang seperti Volvo dan unit-unit lainnya itu seperti ini jika menggunakan kopling manual atau direct drive system seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah melihat sedikit terkait dengan perbedaan antara pegas diafragma yang digunakan pada mobil kecil pada umumnya, kemudian tipe pegas diafragma yang digunakan pada unit Scania itu sendiri. Kemudian kita lanjut di pembagian kopling bagian kedua menurut cara kerjanya, yaitu terkait dengan over center type. Jadi klasifikasi yang kedua berdasarkan cara kerja yaitu over center type. Nah, untuk kopling jenis ini konstruksinya agak rumit, bukan agak rumit tapi memang rumit. Nah, dan ini jarang sekali digunakan. Dari penampakan gambarnya aja sudah berbeda dengan kopling pada umumnya ya. Di sini ada gear, kemudian kampas koplingnya di dalam sini. Di sini ada pegas lagi, kemudian model levernya pun berbeda. Seperti itu. Nah, kita akan bahas penjelasannya terlebih dahulu. Jadi, untuk kopling tipe over center type ini, dia saat engage this, jadi ketika plat kopling terhubung dengan kampas koplingnya, itu menggunakan tekanan dari komponen over center. Kalau spring type itu menggunakan tekanan dari spring, baik spring pegas koil maupun spring diafragma. Tapi jika menggunakan kopling over center type, itu pengoperasiannya atau proses untuk menghubungkan dan tidak menghubungkan kopling tersebut melalui komponen, yaitu ada 3 di sini, menggunakan link, kemudian roller, kemudian white link. Kemudian pengoperasiannya itu menggunakan lever, baik untuk menghubungkan ataupun tidak menghubungkan seperti itu, baik untuk engine-nya kemudian disengine-nya seperti itu. Nah, kemudian unit kopling ini, tipe jenis over center ini, itu digunakan salah satunya adalah menggunakan di unit Dozer D70 LS-8. Jadi Dozer D70 LS-8 itu menggunakan tipe kopling ini. Nah, kemudian dalam proses pengoperasiannya tadi Bapak sudah jelaskan bahwa itu menggunakan link, roller, dan white link. Nanti akan kita lihat gambar yang aslinya. Nah, kemudian
jenis kopling ini menggunakan tipe kopling yang basah. Tipe kopling yang basah artinya sistem pendinginannya menggunakan cairan oli. Jadi di sini terisi oli. Bedanya kampas kopling tadi yang menggunakan coil spring dan diafragma spring itu tipe kering. Jadi tidak ada cairan oli sama sekali. Bahkan jika ada oli yang sampai masuk ke bagian sistem kopling tersebut, itu akan mengakibatkan slip. Namun untuk over center ini malah harus terisi oli seperti itu. Nah, kemudian untuk disknya, untuk disk pada kopling ini tuh menggunakan multi disk atau lebih dari 3 kampas kopling seperti itu. Jadi terdiri dari lebih dari 3 kampas kopling. Bedanya dengan spring tipe menggunakan single disk, hanya 1 kampas kopling aja seperti itu. Nah, kemudian di sini drive side-nya itu menggunakan gigi seperti kurang lebih bentuknya sama dengan flywheel. Ini untuk bagian luar eksternalnya. Nah, kemudian nanti disambungkan dengan gear internalnya, ini akan terhubung dengan gear internal di bagian flywheel. Jadi nanti ini akan ketemu dengan gear internal di bagian flywheel. Nanti akan kita lihat gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara kerjanya yaitu dengan menekan disk dan plat kopling, maka tenaga flywheel akan diteruskan ke plat penekan, kemudian menuju ke shaft atau poros ke transmisinya. Jadi yang bagian yang ada giginya ini yang akan masuk ke bagian flywheel. Nah, ini adalah poros outputnya ke transmisi seperti itu. Namun ini jarang digunakan. Kita akan melihat sedikit video terkait dengan sistem over center clutch ini. Silakan disimak baik-baik. In this video we're going to show how. Nah, jadi ini adalah gambar penampakan dari over center clutch. Jadi wujudnya seperti ini aslinya. Nah, di sini ada linknya, kemudian wake link, kemudian dia menggunakan sistem roller seperti itu. Jadi untuk penggeraknya adalah komponen yang ada di sini, sangat berbeda jauh konstruksinya dari kopling pada umumnya. Nah, ini adalah gigi yang Bapak maksud tadi. Ini adalah gear eksternal. Nanti ini akan terhubung pada flywheel. Pada flywheel. Is used to apply force to the pressure plate. Kemudian ini ada levernya. Tuas levernya, pengoperasiannya seperti ini. Nah, ini berarti posisi kopling terhubung. Nah, kemudian ini adalah tidak terhubung seperti itu. Nanti akan kita lihat secara dekat. Nah, kemudian ini adalah output shaft yang masuk ke bagian transmisi. Ini yang akan masuk ke shaft bagian engine seperti itu. The flywheel of an engine, for example. Ini plat ini yang akan masuk ke flywheel. And the friction disc turns. And as we ini engage bisa the clutch, ini merupakan posisi terhubung. Ketika terhubung, ini diputar, maka asnya pun ikut berputar seperti itu. Ini posisi terhubung. Nah, kemudian ini mekanisme kerja dari linknya itu sendiri. Jadi ada link. Nah, seperti ini proses kerjanya. Jadi pin-pin di sini akan bergerak maju mundur ketika tuas ini ditekan. Sebenarnya untuk jumlah komponen yang ada di dalam sini lebih sedikit dibanding dengan spring tipe. Namun konstruksinya ini lebih rumit. Seperti itu.
mechanism. Ini yang nampak Because the lebih dekat. collar or the shift sleeve here Jadi di sini ini akan terisi oli ketika digunakan. moves past the center of Nah, ketika posisi klop seperti ini berarti posisi terhubung koplingnya. Jika mundur ke belakang itu posisi terbebas. where the center line are moved. Nah, ini diputar seperti ini posisi kopling terbebas. Nah, jika tuasnya atau levernya digerakkan maju, maka ini akan terhubung sehingga poros ini ikut terputar. Nah, ketika bebas seperti ini, asnya tidak berputar. Seperti itu cara kerjanya untuk over center tipe. Kita lanjut. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi itu tadi sedikit gambaran terkait dengan kopling tipe over center tipe. Nah, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, itu jadi ada dua ya pembagian kopling berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah spring tipe, kemudian over center tipe. Nah, spring tipe itu sendiri dibagi menjadi dua subbagian, yaitu coil spring tipe dan diafragma tipe. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan. Semoga adik-adik semua bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Adapun jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika video ini banyak kekurangan. Namun ini adalah proses pembelajaran. Jadi selain adik-adik belajar, Bapak pun akan istilahnya mengupgrade terus sistem ini atau proses pembelajaran ini. Mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga kesehatan. Salam vokasi.